Hai guys, kali ini gue mau review satu lagi figur Transformer dari koleksi gue. Ini adalah Starscream dari seri Earthrise War for Cybertron Trilogy. Di video sebelumnya gue udah review figur Starscream saat dia masih dalam mode Tetrajet ya. Nah, setelah sampai ke bumi, si Starscream berubah bentuk jadi mode pesawat tempur yang ada di bumi. Ini ilustrasinya ya. Ini biasanya orang sayang ngebuang boxnya tuh karena ilustrasi yang ada di boxnya tuh keren-keren banget gitu ya. Cuman jadi makan tempat ya kalau kita ngumpulin boxnya utuh kayak gini. Oke, ini tampilannya dan ini bagian belakangnya berubahnya di 30 step aksesoris Battle Masternya. Dan habis ini kita lihat langsung detailnya, mode robot dan mode pesawatnya. Di dalam box kita juga dapat buku manualnya. Ini ilustrasinya, ini instruksinya. Ya, kira-kira seperti ini buku manualnya. Habis ini kita langsung lihat figurnya. Nah, ini dia guys, si Starscream dalam mode robot. Kalau kalian lihat video gua waktu nge-review Starscream dalam mode Tetrajet ya, yang di seri Siege, itu gua suka banget tuh proporsi Starscream di seri Siege ya, saat dia masih dalam mode Cybertronian. Untuk seri Earthrise ini gua nggak tahu kenapa, kayaknya gua masih jauh lebih suka yang seri Siege ya. Karena yang ini tuh secara proporsi kayak masih kurang proporsional sih kalau gue bilang ya. Walaupun ini mungkin sangat G1 banget gitu. Secara overall looksnya tuh Starscream banget di seri G1. Bagian kepalanya ekspresinya flat aja ya, hanya ekspresi diem aja. Satu lagi yang gue rasa fitur yang hilang dibanding seri Siege, dia udah nggak ada light pipingnya di matanya ya. Dia hanya dicat warna merah. Itu juga satu hal yang gue pikir sayang banget sih, karena light piping di seri Siege itu bagus banget sih gue lihat. Dan terus ini gue ngerasa kayak bagian kepalanya ini di leher ya, ada packnya gini, ini panjang banget sih kalau gue lihat. Jadi saat diposisiin gini, dia tuh kayak lehernya kayak kecil gitu, jadi kelihatan kayak apa ya, kurang oke lah gue ngelihatnya. Kalau dia ditundukin dikit mungkin agak mendingan ya, karena lehernya ketutup. Cuman masa dia posenya nunduk terus gitu ya. Jadi kadang-kadang kita harus naikin. Tapi kalau posisinya lagi lurus gini kelihatan banget sih. Ini kalau gue bilang lehernya kayak kecil gitu. Dan ini bagian sini, bagian dadanya, catnya bagus banget sih ya. Catnya warna gunmetal nih kalau dilihat. Nah, ini catnya warna gunmetal, di dalam catnya rapi banget, dan ini plastiknya di catnya agak glossy ya. Kalau di seri yang Siege itu dia mode plastik biasa gitu, bukan dicat. Kalau ini sih dicat nih, karena kelihatan teksturnya itu agak glossy. Ya, bagian sini juga kan kelihatan glossy banget. Beda sama bagian biru sini. Kalau bagian biru sini kan hanya di mold plastiknya aja nih. Oke, ini kita lihat lagi detailnya. Di sini warna plastik transparan. Dan kalau pengalaman gua, kalau kalian mau beli figur ini kan di dalam boxnya kan kelihatan di tampilan mika beningnya, kalian periksa nih bagian sini karena ini catnya suka bleber-bleber. Nah, ini kayak punya gue juga agak kurang rapi catnya di sini. Kalian bisa periksa dulu sebelum kalian ngambil di pajangannya kayak di Kitstation atau di toko mainan lain ya. Tapi kalau kalian beli online ya udah, kalau catnya di sini berantakan ya itu nasib lah ya. Terus gua juga kurang suka nih sama ininya tuh, punya gua agak miring nih ininya, bagian sininya jadi kayak ngeganggu gitu ya. Jadi tuh pengennya dirapetin terus gitu, tapi ya nggak bisa karena itu emang miss dari pabrikannya kayak gitu ya. Di sini ada strip warna merah putihnya nih, ini juga rapi banget. Dan gue suka di sini nulrenya udah nggak keplek-keplek lagi nih, jadi dia cukup kencang di tangan sini. Bagian tangannya seperti ini. Bagian kaki ada detailing warna cat biru di sini, color separation. Ini ada warna gunmetal, di sini juga gunmetal. Bagian sampingnya ini ada color separation juga, stripping warna merah dan putih. Dan terus ini bagian belakangnya, ini keren banget, sumpah keren banget. Nah, ini komparasinya dulu sama si seri Siege. Nah, ini ukurannya yang seri Siege. Nah, lihat ini head sculptnya. Kalau menurut gue gantengan head sculptnya versi Siege ya, tapi secara karakter ya ekspresi yang ini, head sculpt yang ini gue rasa juga cocok banget sih. Kalau menurut gue untuk karakter lebih cocok head sculpt Starscream yang seperti ini. Kalau ini agak terlalu serius gitu ya. Nah, ini perbandingannya tingginya agak sedikit lebih kecil yang ini. Dan ini lihat proporsinya, proporsi badannya masih enak, kelihatan enak gitu. Ini juga unggul di bagian artikulasi. Ini artikulasinya lebih banyak. Di sini artikulasinya, artikulasi perut juga kayaknya nggak ada di sini ya. Kayaknya nggak ada deh. Coba nanti gue lihat lebih detail lagi. Oke, ini kira-kira perbandingannya.
Nah, sekarang iseng-iseng bandingin sama Studio Series. Studio Series ini sama-sama Voyager, tapi gedenya udah kayak antara Voyager sama Leader Class ya. Memang ini cukup kecil ya, kelihatan lebih kecil untuk Voyager, cuman yang Studio Series kira-kira gedenya seperti ini. Nah, gue belum sempet review yang ini nih. Ini gue suka banget nih sama Starscream yang ini karena pesawatnya juga keren banget, lebih modern ya dia pesawatnya. Habis ini kita coba cek artikulasinya. Oke, untuk artikulasinya si Starscream ini untungnya semua joinnya tuh seret ya. Jadi nggak ada yang part keplek-keplek. Kalau di unit gue sih nggak ada part keplek-keplek atau part yang gampang lepas ya. Banyak review dari luar ya. Bagian sini tuh mereka pada ngeluh gampang lepas ya. Tapi gue transform, gue tik-tik ini sih nggak masalah nih. Jadi mungkin gue cukup beruntung dapat yang sangat solid ya. Unit yang sangat solid artikulasinya. Nah, pertama kepala ya pakai ball joint tadi, gerakannya bisa muter-muter bebas. Terus di bagian tangan 360 bisa sebenarnya, cuman dia ketahan karena di sini walaupun ini bisa ditekuk tapi masih ketahan juga. Terus ada putaran di bagian ini bicep, tangannya bisa nekuk hanya 90 derajat. Kalau yang versi Siege itu bisa sampai lebih dari 90 derajat ya. Tangan di sini juga bisa nekuk karena bagiannya transformasi, tapi ada bagian yang kopong di sini jadi kurang bagus, dan dia tidak ada putaran di pergelangan tangan sini nih. Nah, ini juga fitur yang hilang dari versi Siege ya. Kalau versi Siege semua ada nih, pergelangan tangan juga ada dia perut nggak bisa muter, transformasinya tidak memungkinkan untuk muter. Kalau yang versi Siege kan sampai bener-bener dibikin ini ya, belahan di sini ya supaya artikulasinya tuh bisa bisa muter. Tapi kalau yang versi Earthrise ya kayaknya nggak dikasih, jadi dia nggak bisa muter pinggangnya. Bagian kaki bisa nendangnya sampai sini, tapi ininya harus diangkat dulu ya. Terus ini juga bisa nekuk 90 derajat, ada putaran di bagian sini, paha juga, ada ankle tiltnya. Bagian sini bisa nekuk, bagian dari transformasi, bagian depan kaki juga bisa nekuk, bagian dari transformasi juga. Terus bagian belakang nih, sayapnya juga bisa nekuk seperti ini. Kira-kira gitu sih untuk artikulasinya, walaupun nggak selengkap yang Siege, cuman gue rasa ya cukup lah. Kalian bisa bikin pose-pose yang banyak dan dinamis juga sih. Nah, gue nggak suka banget nih di sini. Kalau digerakin lepas-lepas nih, secara feel gitu kalau dipegang gitu dimain-mainin lebih jauh lebih enak yang versi Siege kalau gue bilang. Dan ini nurainya juga bisa dilepas. Nurainya hanya plastik warna putih biasa, putih atau agak abu-abu ya. Dan ini moldnya udah beda sama yang versi Siege. Nah, ini pembandingannya buat yang versi Siege dan versi Earthrise. Yang versi Siege lebih gede ya. Oke, habis ini kita coba lihat transformasinya. Oke, sekarang kita mulai transformasinya ya. Pertama kita lepasin dulu null ringnya, kita sampingin dulu, terus tangannya kita kedepanin, kita buka dari samping gini, kita angkat, terus ini kita masukin, bagian sini kita tekuk. Nah, terus tangan sini kita angkat juga supaya ini bolong di sini, supaya ini bagian sini bisa masuk. Nah, ini bisa masuk pas gini, terus ini kita tutup. Nah, ini kita putar sampai atas ini. Ini juga sama bagian sini, kita angkat dulu, terus ini juga kita angkat tangannya, terus ini kita masukin ke dalam, ini kita lurusin dulu supaya pas masuk ke lubang, kita tutup rapi seperti ini tangannya. Ini bagian dadanya kita lepasin dulu gini, ini kita keluarin, ini kita puter, kita masukin ke atas ini, kita pasin. Nah, ini mungkin kepalanya dibikin jadi lebih kecil supaya dia bisa pas masuk ke sini ya. Nah, jadi dia bisa masuk pas di sini kepalanya. Nah, ini udah jadi kayak gini. Tangan bisa kita masukin ke dalam sini. Terus ini bisa kita tutup lagi. Bagian kakinya ini kita putar dulu. Ini kita tutup kakinya. Ini kita putar, diposisikan di sini ada pack ya, bisa masuk ke sini nih. Kita putar gini. Ini juga sama. Kita masukin sini. Sekarang kita tinggal masukin ini, kita buka, terus ini kita masukin ke dalam sini. Sini kita angkat dulu, baru kita bisa masukin ke sini. Kita masukin sini dulu, dan ini bisa kita satuin dulu ya. Sini kita satuin dulu, masukin sini. Nah, ini tinggal kita rapetin sini ke atas. Tinggal bagian sayapnya kita turunin dulu ke bawah, terus kita putar. Di sini ada packnya kecil-kecil, kita pasin aja. Bagian sini sama.
Kalau udah rapi semuanya, dia kelihatan rapet ya, nggak ada celah ya. Beda tolerance 1 mili 2 mili wajar ya. Terakhir kita tinggal masukin Null-Ray-nya ini. Ini ada beberapa port, kita bebas sih mau masukin di mana aja. Cuman ya standarnya sih di bawah sayap sini ya. Pesawat tempur kan biasanya ada di sini nih. Bagian sini juga. Ini dia guys, sudah jadi mode pesawatnya Starscream dari seri Earthrise. Dan dia nggak ada landing gear ya. Dia ditaruh bawahnya hanya gini aja nih. Masih kelihatan bagus, cuman yang nggak ada rodanya, jadi kayak kelihatan pesawat ditaruh di bawah doang gitu. Agak kurang lengkap sih kalau misalnya kita taruh di bawah sini. Jadi ini harus ada ditaruhnya lagi ngelayang di atas ini. Ya, keren banget. Bagian atasnya, dari bagian samping juga kelihatan aerodinamis banget ya. Cuman saat dari bawah sini, ini adalah part yang menurut gua paling mengganggu sih, karena dia bolong, karena bagian dari transformasi. Jadi di sini emang harus dikosongin. Nih mudah-mudahan ada upgrade kitnya nanti. Dan selebihnya ya bagian belakang semuanya keren. Sini ada portnya buat nambahin mungkin part senjata ya. Kalau gue pikir ada tambahan senjata di atas ini ngerusak seluruh siluet pesawat ini ya. Tapi di sini ada port untuk nambahin part senjata juga ya. Di sini juga ada. Cuman sayangnya nggak ada port untuk nambahin part efek di belakang sini. Ini kalau dibuka part efeknya ada di sini nih. Bisa bolong di sini. Cuman kan aneh gitu ditempelnya di sini gitu ya. Harusnya dia ditempelnya pas di sini nih. Nah, ini perbandingannya dengan mode pesawat Tetrajet ya. Starscream di mode pesawat Tetrajet secara desain dia jauh lebih panjang ya, tapi secara lebar hampir sama. Kalau Starscream ini lebih kelihatan bener-bener aerodinamis. Ini juga keren sih menurut gue. Cuman kan memang ini kan kayak bentuk karangan aja. Tapi kalau ini kan bentuk pesawat yang udah kita kenal gitu ya. Jadi mode pesawatnya ini lebih keren lah. Kemudian ini gue punya Starscream versi movie-nya Studio Series. Ini pesawat tempurnya yang lebih modern ya. Secara skala sih sebenarnya kayaknya ini agak lebih besar sedikit gitu ya. Kelihatan dari bentuk kokpitnya ya. Ini gede banget, ini lebih kecil. Nah, gue nggak tahu sih ukuran aslinya seperti apa. Cuman saat jadi mode pesawat gini, yang Starscream versi Earthrise ini pesawatnya lebih besar. Nah, ini gue agak sebel sih ya, karena Hasbro tuh bisa ngebikin bagian bawah pesawatnya ini compact gitu ya, penuh gitu ya. Semua masanya ada di sini, dan ini transformasinya emang agak lebih ribet ya. Tapi untuk versi Earthrise ini kayak apa ya? Harusnya bisa sih mereka tuh ngedesain ini supaya nggak bolong. Tapi ini sayang banget sih. Ini jadi minus yang paling kelihatan di mode pesawatnya ini. Buat gua figur Starscream dari seri Earthrise ini agak hit and miss ya. Nah, kenapa gua sebut hit and miss? Karena ada part-part yang gua suka banget, dan sekaligus ada part-part yang gua bener-bener nggak suka. Dan gue rasa ini agak nanggung Hasbro ngebikin engineeringnya untuk mode pesawatnya Starscream. Tapi overall figur ini harus kalian punya lah kalau menurut gue. Oke, makasih guys udah nonton video ini. Please comment, like, and subscribe ya, karena nanti gue akan coba review beberapa koleksi figur Transformer gue yang lain. Thank you guys, see you on my next video.